Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqal azim. Shadaqu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan zahiriyah batiniyah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Suatu kebiasaan di mana kebiasaan ini suatu kebiasaan yang tidak boleh kita benci. Sebagai seorang muslim tidak boleh membenci, tetapi sebagai seorang muslim hanya memberikan suatu nasihat, masukan, kemudian mendorong mereka untuk menjadi hamba Allah, beriman dalam keadaan taubat. Taubatan nasuha. Apakah itu? Ya, ini mereka yang ahli dalam khamr. Sudah dijelaskan dalam suatu hadis, disebutkan innallaha haramal bai'al khamri. Salah satunya itu wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan apa yang dinamakan dengan minuman khamri, yaitu minuman beralkohol yang memabukkan. Minuman yang bisa memabukkan. Misalkan minuman ini, andai kata minuman ini cuma air putih, kemudian mereka diminum dengan sampai dia muntah, apakah ini juga haram? Ini juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu bukan miras. Jadi intinya segala sesuatu yang memabukkan berlebihan, ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita garis bawahi, semua ini tergantung kondisi dan fungsinya. Sebagai hamba Allah yang beriman, kalau itu kita jadikan sebagai hal cuma sedikit, misalkan untuk obat atau untuk berobat, kemungkinan kalau ini tidak memabukkan, kemungkinan ini bisa diterima. Tetapi apapun bentuknya, alangkah baiknya kalau memang ada, jangan sampai kita melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada nanti di yaumul hisab, di hari kebangkitan, di mana di sini ada kelompok ke-9. Kelompok apakah ini? Adalah mereka yang dibangkitkan dari alam kubur dengan marah. Yaitu pertama, dia dengan marah. Kita lihat sendiri kalau di jalan, kita lihat orang yang arogansinya tinggi, pemarah semuanya, mudah sekali dia akan terkena stroke, darah tinggi dan dedek bengek. Makanya di sini disebutkan innallaha ma'asyabirin, Allah bersama hambanya yang sabar. Ini dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan dengan marah. Dan hatinya buta. Khatamallahu ala qulubihim. Dikunci hatinya ini. Giginya terlihat seperti lembu jantan. Jadi giginya lembu jantan besar-besar. Mungkin kalau kita sekarang lihat kayak huluk, bisa dibayangkan. Udah marah, hatinya yang buta, giginya kayak lembu jantan, kayak huluk. Bibirnya menjalur ke dada. Bibirnya ini jadi bibir, bukan lidah. Bibir menjalur ke dada. Di bibirnya besar ke dada. Lidahnya memanjang sampai ke perut. Bibirnya ke dada ini, lidahnya memanjang sampai ke perut ini. Sampai pusar.
Bahkan ada yang sampai paha. Sampai paha ini saking tetelnya dalam khamr. Sementara kotorannya mengalir dari perut mereka. Jadi kotoran mengalir terus dari perut mereka. Jadi Ustaz ulangi. Innallaha haramal bai'al hamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sungguhnya Allah itu mengharamkan minuman keras, wal maitati dan bangkai, wal khinziri dan babi, wal asnam dan segala sesuatu yang berhubungan dengan patung ataupun nikah apapun bentuknya itu yang ada matanya, suatu lukisan ada matanya. Nah, ini ada ciri yang ke-9 tadi yang Ustaz ulangi lagi biar kita jelas dan gamblang untuk diterima. Lahir atau bangkit dari kuburnya, marahnya minta ampun, marah. Mukanya marah, hatinya buta, giginya sebesar gigi lembu jantan, sementara bibirnya menjulur ke sini, ke dada, lidahnya menjulur sampai ke perut, bahkan ada lidahnya menjulur sampai ke paha. Kotorannya mengalir terus. Siapakah mereka ini? Inilah rupa bagi mereka para pemabuk yang suka mabuk-mabukan. Dan tempat yang layak bagi mereka adalah nar. Karena mereka hukumnya, jika orang itu hilang ingatan atau mabuk, maka tidak syah dalam sholat. Padahal sholat nanti dihisab paling pertama. Inna sholata tanha 'anil fakhsha wal munkar. Dihisab paling pertama. Kamu sholat, kagak sholat. Kenapa? Aku mabuk. Aku sering mabuk-mabukan. Sebagai seorang muslim tidak boleh membenci. Tetapi kita merangkul mereka. Mereka yang pemabuk ini untuk kita ajak kemana? Taubatan nasuh. Ketika kita mengingatkan dengan tegas, maka kita akan dilawan. Tetapi kalau kita mengingatkan dengan kondisi situasi dan kondisi yang ada secara lembut, maka kita akan mudah diterima. Seorang yang benar-benar ahli di dalam pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan tahu kondisi ini. Dia akan tahu bagaimana melenturkan dan melenyapkan hati-hati mereka yang dalam keadaan keras dan kayak batu. Maka ini golongan mereka yang golongan waliullah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Apapun bentuknya segala kemaksiatan yang ada di dunia ini, apapun bentuknya segala sesuatu yang itu bisa kita makan atau berlebihan yang kita makan, apapun alasannya, ketika kita makan berlebihan, over. Ketika kita makan di waktu buka puasa, over. Alias terlalu berlebihan, wah seakan-akan kolak 5 habis. Nasi banyak sekali, lauknya seakan habis disiapin. Ambil nunggu, itu buka puasa. Memang bagus mereka itu ada surahnya menunggu maghrib untuk buka puasa. Tetapi kalau yang dimakan itu over, berlebihan, ini yang akan bisa mengharamkan. Setelah makan berlebihan sampai muntah. Ini segala sesuatu yang benar-benar diharamkan oleh Allah SWT. Karena Allah tidak suka sesuatu yang berlebihan. Makanya Rasulullah SAW memberikan suri taulan ketika buka puasa. Hanya makan 1, 2, 3 butir kurma, kemudian air putih diminum. Habis itu sholatlah dulu, pendinginan diri kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai hamba Allah yang punya iman, punya tawakallah, menjadi golongan hamba Allah yang bertawakal kepada Allah, maka jangan sampai kita terjerumus ke dalam lembah-lembah seperti ini. Berusaha semaksimal mungkin, tetapi bukan membenci. Karena apapun bentuknya ketika kita membenci, apalagi sampai mengolok-olok, apalagi sampai menghibah, memfitnah mereka, itulah pemabuk, mereka ini pemabuk. Maka kita tidak jauh bahwa sifat dan watak kita sama. Tidak bisa sabar.
Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Sayangilah mereka semua karena hamba Allah. Sayangilah, cintailah mereka semua karena kekasih Allah. Allah terlalu menyayangi hamba-hambanya. Baik itu hambanya beriman, kagak beriman, disayangi semua ketika berada di bumi. Kita pun harus seperti itu. Kita bisa menyayangi, bisa memaafkan. Jangan sampai timbul kebencian, karena Allah pun juga Maha Pemaaf. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimahullah. Jadikanlah diri kita menjadi hamba Allah yang senantiasa berakhir dengan kegiatan dan amaliyah yang banyak sekali bagusnya, banyak sekali fadilahnya. Jangan menimbulkan mudarat-mudarat yang tidak bagus. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.